Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur sekalipun saat ini kami masih mengalami pandemik virus corona. Namun karena kasih penyertaan-Mu, kami masih dapat beribadah bersama keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 9. Berkati ibadah ini dan kiranya ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing terambil dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 34, bait pertama, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan.
Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, keluarga tempat anak belajar hikmat untuk berkarya bagi masa depan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami ada dalam persekutuan keluarga jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 9, bahkan juga saudara seiman lainnya yang mungkin menyaksikan siaran pelayanan ibadah keluarga virtual GPB Jemaat Bukit Kasih dimanapun mereka berada. Berkati dengan Roh Kudus-Mu kami boleh membaca sebagian kecil dari firman-Mu, mendalaminya untuk kami mengerti kebenaran firman yang ada di dalamnya, supaya melalui firman itu kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan dan mengerti setiap jalan-jalan Tuhan untuk kami lakukan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dan melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan membaca dari Amsal pasal 4. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 1 ayat 4 ayat 1 sampai 12. Jemaat bisa membaca bersama-sama dengan saya setiap ayat-ayat ini sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Kita mulai bersama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Demikianlah firman Tuhan yang pembacanya kita baca bersama. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Bukit Kasih Surabaya dan seluruh saudara seiman yang mungkin menyaksikan siaran pelayanan ibadah keluarga GPB Jemaat Bukit Kasih dimanapun berada. Salam sejahtera untuk semuanya, sekalipun kita semua saat ini masih dalam perjuangan untuk melawan atau mengatasi dampak daripada pandemi virus corona, tapi kita percaya bahwa kasih karunia, kasih setia Tuhan akan memampukan kita untuk senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita saat ini seperti yang ada pada layar Bapak Ibu, gambar yang pertama diberi judul Keluarga Tempat Anak Belajar Hikmat untuk Berkarya bagi Masa Depan.
yang berdasarkan Amsal 4 ayat 1 sampai 12. Pertanyaan mendasar adalah, untuk apa anak harus belajar hikmat? Untuk apa anak kita harus memperoleh atau memiliki hikmat? Terkadang jemaat dikasih Tuhan, saya menyaksikan ada anak-anak yang gagal hidupnya. Bukan karena dia tidak punya pengetahuan dan kepandaian. Bukan karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan dia. Tetapi kegagalan anak itu meraih masa depan karena anak ini tidak memiliki hikmat dalam kehidupannya. Kalau tadi dalam nats pembimbing dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah hikmat. Bagaimana anak-anak kita bisa memiliki sikap takut akan Tuhan yang dinyatakan melalui ketaatan dan kepatuhan terhadap firman Tuhan yang sudah diajarkan, yang dia mengerti dan pahami. Jadi pengetahuan di sini bukan pengetahuan yang dia terima di sekolah, tetapi pengetahuan tentang jalan-jalan Tuhan, pengetahuan tentang rencana Tuhan dalam hidupnya, pengetahuan tentang baik dan buruk dan melakukannya. Memilih yang baik, yang benar. Itulah hikmat. Dan itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, kita lihat pada gambar selanjutnya Bapak Ibu. Yang kedua. Di dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan. Berfirmanlah Tuhan. Firman Tuhan berkata. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kebahagiaan kita sebagai orang tua sebenarnya bukan melihat anaknya berhasil dan sukses. Itu bisa membuat kita bahagia. Tapi apa artinya mereka bahagia, mereka sukses, tapi mereka tidak takut Tuhan. Mereka tidak menghargai orang tuanya. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Apa artinya? Yang membuat kita bahagia adalah ketika kita mendengar dan tahu anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan pasti Dia akan senang bersukacita ketika melihat kita anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Karena anak-anak yang hidup dalam kebenaran akan memiliki arti hidup yang sesungguhnya. Jadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran akan memiliki arti hidup yang sesungguhnya Bapak Ibu. Hidup di sini dia bukan hanya dia dapat bernafas, dia dapat berjalan seperti aktivitas kita sehari-hari. Tapi hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak kita sudah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti setiap orang tua akan bahagia. Itu pasti Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena anak-anak yang hidup dalam Tuhan tidak mungkin orang tuanya menjadi sedih, menderita atau susah. Siapa yang tidak bangga ketika punya anak takut akan Tuhan. Dia hormat kepada orang tuanya. Dia dengar-dengaran pada orang tuanya. Oh kan kita bangga. Anak ini diberi nasihat, dia ikuti. Anak ini diberi arahan, dia jalani. Dia dapat membedakan mana baik dan mana buruk, lalu meninggalkan yang buruk, melakukan yang baik. Oh, itu kan membuat kita bahagia. Itu hidup yang sesungguhnya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar hidup. Kita sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya membesarkan anak kita, memberi makan minum sehat jasmani, tapi memastikan kesehatan rohani juga ada di dalamnya. Kesehatan rohani.
Ini yang seringkali terabaikan. Anak-anak kita tidak memiliki hikmat dalam kehidupannya. Padahal hikmat itu teramat penting. Awal daripada pengetahuan kehidupan anak kita itu takut akan Tuhan. Tinggal bagaimana kita ajar anak kita itu takut akan Tuhan. Inilah yang dinamakan hikmat. Hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Keberhasilan anak kita menuju masa depan itu tidak hanya ditentukan oleh kepandaiannya saja. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir kalau punya uang, punya materi dapat sekolahkan anak kita lalu itu jaminan anak kita berhasil dan sukses. Oh belum tentu Bapak Ibu. Tadi pembukaan saya katakan ada orang tua memiliki segalanya, anaknya gagal kok. Anaknya gagal. Ada anak yang pintar, dia hebat, tapi juga hidupnya bisa gagal kok. Udah banyak contoh kasus kan Bapak Ibu? Banyak. Yang terpenting sekarang kita harus menyadarkan anak kita dan kita sebagai orang tua juga sadar gitu ya. Tetapi juga pada segi imannya. Jadi kalau kita bicara tentang masa depan, anak-anak kita bukan hanya bicara tentang kepintaran. Minggu lalu saya sampaikan materi itu. Anak ini untuk belajar ke masa depan perlu ada aspek-aspek tertentu yang diperhatikan. Dia merasa dimiliki dan memiliki, diterima dan dapat menerima, dipercayai dan dia dapat mempercayai itu proses. Dia dihargai, potensinya dikembangkan untuk ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya, talentanya dikembangkan. Tapi tidak cukup hanya itu. Ada segi iman yang harus dikembangkan, ditanamkan pada anak ini. Iman yang mengajarkan tentang kebenaran dan hikmat. Ini tidak boleh dilupakan. Karena masa depan kita itu milik Tuhan. Bukan milik harta kita. Bukan milik materi kita. Dengan kata lain bukan dijamin oleh materi, oleh harta kita. Tapi masa depan itu milik Tuhan. Karena itu kita harus memintanya kepada Tuhan. Untuk Tuhan berikan pada kita, maka kita harus didik anak kita juga memiliki hikmat di dalam Tuhan. Jadi teramat penting kita mengajarkan hikmat kepada anak-anak kita. Supaya mereka seiring dengan dia belajar tentang kehidupan ini dengan segala upaya melengkapi diri secara jasmani. Tapi dia juga melengkapi diri secara iman. Kita lanjutkan pada gambar selanjutnya. Pada Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 12 saya bagi menjadi dua bagian. Ayat 1 sampai 7 misalnya Bapak Ibu. Pada ayat 1 dan 5 di situ ada kalimat, dengarkanlah anakku supaya kamu beroleh pengertian. Ayat 5, perolehlah hikmat dan perolehlah pengertian. Jadi ayat 4 dan ayat 1 ada tugas yang diberikan orang tua kepada diberikan tugas sebagai orang tua kepada anaknya. Kita harus memastikan kita harus memproses anak-anak kita memperoleh hikmat. Hikmat itu tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Hikmat itu tidak muncul dengan sendirinya di hati dan pikiran anak-anak kita, tidak. Tapi anak kita akan memperoleh hikmat dalam proses yang nanti akan dibahas pada gambar selanjutnya. Tapi kita harus mampu dan dapat memberikan pengertian hikmat kepada anak kita. Ini penting. Jangan anak-anak kita ternyata tidak pernah memperoleh hikmat dari kita para orang tuanya. Tidak pernah memperoleh pengertian. Dan itu bisa ditanya pada anak-anak kita. Pada minggu lalu kan saya bilang, kita bisa kok bertanya pada anak kita, nak, apakah kamu merasa dimiliki oleh orang tuamu? Apakah kamu pernah merasa disayang, diterima, diperhatikan orang tuamu? Jangan-jangan anak kita bilang, oh tidak pernah Pak.
Apakah kita pernah bertanya, nak, apakah di depan kamu bapak mamamu ini menyambut engkau dengan sukacita? Jangan-jangan anak kita tidak merasa dia disambut dan istimewa. Sama dengan materi hari ini. Tanya kepada anak-anak kita, nak, apakah kamu sudah memperoleh hikmat melalui pengajaran orang tuamu? Jangan-jangan tidak. Atau belum pernah mereka terima. Padahal tugas kita sebagai orang tua memastikan bahwa anak kita itu beroleh hikmat. Mengapa anak perlu memperoleh hikmat? Nah, ayat 4 katakan supaya mereka beroleh hidup. Tadi sudah saya bahas awal sedikit. Kalau anak bapak ibu saudara dan saya ingin dia memperoleh arti memiliki hidup yang sebenarnya, sesungguhnya, pastikan mereka memperoleh hikmat. Ya, bisa kita lihat anak yang punya hikmat dan tidak itu bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau anak ini tidak bisa diatur, diarahkan, itu dia tidak punya hikmat sebenarnya. Kalau anak ini dia bisa membedakan baik dan buruk, tapi dia tidak mau melakukan yang baik, sebenarnya dia tidak memiliki hikmat. Tidak memiliki hikmat. Kalau dia benar memiliki hikmat, pengertian, dia akan memahami, oh ini tidak baik, oh saya tidak mau melakukan, oh ini baik, oh saya akan lakukan. Oh ini perkataan orang tua, saya harus dengar, saya lakukan. Oh anak ini telah memiliki hikmat dan pengertian. Iya kan Bapak Ibu. Saya juga punya 2 anak. Saya kadang nasihati mereka begini, nak, kamu tuh anak pendeta. Kamu menjadi contoh bagi anak-anak jemaat lainnya. Kalau kamu hidup tidak baik dan tidak benar, apa yang papamu khotbahkan ditertawakan jemaat. Kamu harus mengerti itu. Nak, kamu itu lain dengan anak yang lain. Papamu ini digaji dari uang persembahan yang setiap rupiah didoakan. Kalau kamu tidak hargai berkat itu dengan sekolah yang baik dan benar, kamu tidak menghargai berkat Tuhan. Ini ajaran yang membuat mereka mengerti dan memiliki hikmat. Dan sebagai orang tua saya harus memastikan mereka melakukan itu. Jadi pada Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 7 ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita orang tua untuk memastikan anak-anak kita beroleh pengertian, anak-anak kita memperoleh hikmat. Supaya dengan mereka memiliki hikmat itu mereka memperoleh hidup. Dan rumahlah menjadi tempat anak kita belajar untuk memperoleh hikmat itu. Rumah di mana kita tinggal. Tempat anak kita memperoleh hikmat. Kemarin kan saya katakan rumah menjadi rahim bagi anak kita belajar tentang ilmu kehidupan. Rumah tempat anak kita sekolah tentang apa itu arti hidup. Kemarin saya katakan begitu. Keluarganya. Begitu juga dengan belajar tentang hikmat. Rumah kita harus menjadi tempat anak kita beroleh hikmat. Jadi fokus kita tidak hanya soal materi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tidak hanya soal apa yang kita pakai dan kita minum, itu penting. Tapi juga ada yang lebih penting yaitu hikmat. Pengertian. Sebagai sebuah harta yang harus kita ajarkan. Yang harus kita berikan pada anak kita supaya anak kita hidup di dalam hikmat itu. Selanjutnya, pada gambar selanjutnya, bagaimana proses hikmat itu diberikan? Bagaimana proses hikmat itu disampaikan kepada anak-anak kita? Hikmat dan kebenaran itu tidak muncul begitu saja.
Tadi saya katakan hikmat itu tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Hikmat dan kebenaran itu tidak muncul begitu saja, tetapi diajarkan. Yang pertama diajarkan, karena itu orang tua punya fungsi nasihat. Fungsi nasihat. Tapi bukan nasihat satu-satunya cara mengajarkan hikmat. Ada yang lain. Dan ya, dicontohkan melalui seluruh aktivitas kita di rumah. Jadi hikmat itu bukan hanya diajarkan tetapi dicontohkan. Kalau saya menasihati anak, maka saya harus mampu menjadi contoh dari nasihat saya kepada anak saya. Makanya saya pernah bilang, jangan suruh anak kita berdoa kalau kita sendiri tidak pernah berdoa. Jangan suruh anak kita pergi ke gereja kalau kita sendiri tidak pernah ke gereja. Tapi ajaklah anak kita berdoa, ajaklah anak kita ke gereja bersama dengan kita orang tua. Hikmat itu dapat diajarkan dan dicontohkan melalui seluruh aktivitas kita di rumah. Ulangan 6 ayat 7 katakan, ajarkanlah berulang-ulang pada waktu engkau makan, engkau tidur, engkau bangun, engkau dalam perjalanan. Ini ilustrasi bahwa hikmat itu diajarkan pada seluruh aktivitas kehidupan di rumah. Jadi ini sebuah ilustrasi saja bahwa seluruh aktivitas kita di rumah harus mempunyai nuansa pengajaran tentang hikmat. Misalnya pada waktu makan, apa yang harus kita lakukan sebelum makan? Berdoa. Dia sadar bahwa berkat ini bukan hanya soal bapak mama saya bekerja, tapi Tuhan memberkati pekerjaan bapak mama saya. Itu hikmat. Ketika bangun tidur, hikmat yang bisa diajarkan, nak, sebelum beraktivitas berdoa dulu ya. Supaya seluruh aktivitas kita dari pagi, siang, dan malam tetap dalam Tuhan. Itu hikmat. Jangan bangun pagi yang dipegang HP. Berdoanya belakangan. Ya kalau berdoa, kalau enggak. Malam mau tidur. Pada waktu makan, tidur. Bangun gitu ya, mau tidur, kita berdoa, berterima kasih atas kehidupan hari ini yang Tuhan berkati. Loh, itu hikmat kan? Di dalam perjalanan. Seluruh aktivitas dalam rumah bisa dipakai sebagai sarana pengajaran untuk anak kita memperoleh hikmat. Anak kita mau sekolah, kita pastikan sebelum berangkat dia berdoa. Tapi kan kita pada orang tua kadang-kadang cuma bilang, nak sudah makan, nanti lapar loh di sekolah. Itu penting. Tapi kita tidak bilang, nak sudah berdoa sebelum sekolah. Kalau dia berangkat berdoa, ketika sampai di sekolah ada anak ajak bolos, dia ingat, oh saya berangkat berdoa kok. Saya berdoanya minta diberkati untuk belajar, bukan untuk bolos. Kita hanya lihat tentang, nak buku-bukunya jangan ketinggalan ya. Nak, jangan lupa makan ya. Anaknya hanya ingat, saya sudah dikasih ongkos atau belum. Atau uang jajan atau belum. Anak tidak ingat bahwa dia harus berdoa dulu. Ini kan aktivitas rumah yang sebenarnya bisa dipakai untuk kita mengajarkan tentang pengertian daripada hikmat. Sehingga anak-anak kita di setiap aktivitasnya dia selalu maknai dengan iman. Ini hikmat. Porsi terbesar yang menjadikan anak kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan adalah contoh kehidupan orang tuanya. Ini Bapak Ibu harus ingat. Porsi terbesar yang menjadikan anak kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan adalah contoh kehidupan orang tuanya. Saya kasih tulisan besar garis merah. Contoh orang tua itu adalah porsi terbesar anak kita belajar tentang hikmat. Anak kita pergi gereja oke, anak kita ikut pemuda oke, tapi porsi terbesar bukan di gereja, bukan di ibadah keluarganya, tapi pada kehidupan
di tengah keluarganya, di rumahnya bersama orang tuanya. Saya menawarkan setelah 7 materi tentang keluarga ini, saya menawarkan 4 materi lagi. Salah satu materinya adalah rumahku gerejaku. Kalau yang sekarang kan gerejaku rumahku. Orang bicara tentang pertumbuhan iman fokusnya pada gereja, gedung di mana kita kumpul. Tapi ketika virus ini melanda tidak ada ibadah, maka gereja itu pindah di tengah-tengah rumah anak-anak Tuhan. Jadi rumah kita tuh sekarang gereja kita. Sebenarnya ini bukan hal yang baru pada zaman Adam dan Hawa. Persekutuan itu ada di rumah, gereja itu ada di rumah. Gereja mula-mula di Kisah Para Rasul dimulai dari rumah. Bukan di gedung seperti sekarang. Dikembalikan Tuhan ke rumah. Karena itu contoh kehidupan orang tua memiliki porsi terbesar. Sayangnya Bapak Ibu, banyak orang tua yang berkata, nak turuti firman Tuhan yang kamu baca. Nak turuti khotbah yang kamu dengar. Dan tidak berkata, nak turuti contoh orang tuamu. Kadang nasihat kita cuma bilang, nak turuti firman Tuhan ya. Apa yang kamu baca di sana? Nak turuti khotbah yang kamu dengar ya. Dari Pak Pendeta atau pelayan lainnya. Tapi sedikit orang tua yang mengatakan, nak turutilah contoh orang tuamu ini ya. Memang kita bukan orang tua yang sempurna, kita ada kekurangan. Tapi di tengah kekurangan kita tetap tugas menjadi contoh yang terbaik Tuhan percayakan kepada kita. Melalui contoh itulah hikmat diajarkan kepada anak-anak kita. Makanya saya kadang-kadang melihat ada orang tua yang sudah tidak berwibawa di depan anak. Sehingga ketika anak sudah tidak melihat wibawa ada pada orang tua, anak tidak peduli lagi pada orang tua. Ini misal persoalan wibawa sekarang sudah semakin tipis atau mungkin tidak dilihat lagi pada anak. Karena apa? Karena apa yang dikatakan dan diperbuat berbeda. Sehingga anak tidak melihat wibawa itu ada pada anak, pada orang tuanya. Sehingga sulit anak seperti ini akan menghormati, menghargai orang tuanya. Dia tidak akan menghargai keringat orang tuanya. Dia tidak akan menghargai masa depannya dan harapan orang tua. Tidak, Bapak Ibu. Dan ini yang seringkali banyak terjadi dalam persoalan keluarga kita pada zaman anak-anak sekarang. Secara teknologi anak kita canggih. Tetapi secara iman mereka tertinggal di belakang. Mereka tidak memiliki pengertian yang cukup, hikmat yang cukup untuk kehidupan bagi masa depannya. Gambar selanjutnya. Pasal 4 ayat 8 sampai 12. Ketika anak kita di rumah memperoleh hikmat, lalu mereka memiliki hidup yang sesungguhnya, dia hormat orang tuanya, dia takut akan Tuhan, dia mengerti tentang harapan masa depannya, dia mengerti tanggung jawabnya, dia melakukan apa yang diajarkan Tuhan melalui orang tuanya. Maka anak itu akan memiliki hikmat. Anak yang memiliki hikmat itu dari ayat 8 sampai 12 dikatakan pertama ayat 8 dia ditinggikan. Anak ini ditinggikan oleh Tuhan. Anak ini terhormat nanti hidupnya. Ayat 8. Ayat 9. Anak ini mendapatkan karangan bunga. Kalau ada tamu penting dikasih karangan bunga ya. Dilingkari di lehernya. Anak yang memiliki hikmat dia akan memperoleh mahkota. Juga tanda kemuliaan. Anak yang memiliki hikmat tahu hidupnya menjadi banyak. Ini kata firman Tuhan ayat 10. Anak yang memiliki hikmat langkahnya tidak akan terhambat dan tersandung. Siapa orang tua yang tidak berharap anaknya memiliki poin-poin yang saya katakan tadi. Yang saya rangkum dari ayat 8 sampai 12. Yang Bapak Ibu bisa didalami dalam ayat 8 sampai 12. Anak yang memiliki hikmat itu Ibu Bapak, ketika kita berhasil menanamkan hikmat kita tidak rugi. Tadi yang dalam 3 Yohanes 4 tadi, ya kan? Ketika anak kita hidup dalam kebenaran kita bahagia.
Kenapa? Karena kita akan melihat anak kita ditinggikan Tuhan. Anak kita akan terhormat. Anak kita akan mendapatkan karangan bunga. Anak kita akan memperoleh mahkota. Anak kita memperoleh tahun-tahun hidupnya menjadi banyak. Anak-anak kita langkahnya tidak terhambat dan tidak tersandung. Ini berkat bagi anak-anak kita yang memiliki hikmat Tuhan. Siapa yang tidak senang sebagai orang tua anak-anaknya memperoleh poin-poin ini? Saya pasti senang dan berharap. Tapi saya harus berbuat sesuatu. Memastikan anak-anak saya memperoleh hikmat dalam pengajaran dari orang tuanya. Semenjak anak kita kecil. Terus menerus Bapak Ibu. Karena belajar tentang hikmat bukan belajar tentang seperti di sekolah formal. Ada kelasnya kelas 1 sampai 6 selesai. Lalu kelas 7 sampai 9 selesai. 10 sampai. Hikmat kelasnya itu seumur hidup kita. Kita pun sebagai orang tua juga terus belajar kan tentang hikmat Tuhan. Dan apa yang kita dapat kita teruskan pada anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu kembali kepada tema awal kita. Bahwa rumah kita, keluarga kita harus menjadi tempat anak kita belajar tentang hikmat untuk masa depannya. Karena itu pastikan rumah kita atau kita sebagai orang tua menjadi tempat anak-anak kita belajar untuk memperoleh hikmat daripada Tuhan. Melalui pengajaran kita dan contoh kita. Sehingga kelak anak-anak kita dapat memiliki masa depannya yang terbaik. Tapi kalau anak kita tidak memiliki hikmat, kita sudah kerja siang malam, anak kita tidak peduli. Dia hidup dengan caranya sendiri. Kita mau ngomong dari A sampai Z, orang bilang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak peduli. Dibilang jangan pulang malam, dia pulang pagi Bapak Ibu. Kita ngomong 1 kali, dia 100 kali. Kita ancam, malah dia lari, tidak pulang-pulang. Padahal kita sudah melakukan semuanya. Terjadi karena anak kita tidak memiliki hikmat. Karena itu penting bagi kita di sini Bapak Ibu. Untuk kita sungguh-sungguh membesarkan anak-anak kita untuk memastikan mereka memperoleh hikmat. Porsi terbesar anak itu memperoleh hikmat atau tidak karena orang tuanya. Karena itu mari kita membangun kehidupan keluarga, kehidupan perkawinan, rumah kita menjadi tempat anak-anak kita memperoleh hikmat untuk masa depannya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat, dalam kesehatian kita bersama-sama berdoa. Terima kasih, satu tema telah kami bahas, bahwa rumah kami, keluarga kami harus menjadi tempat anak-anak kami belajar tentang hikmat Tuhan untuk masa depan mereka. Sebab kesuksesan, keberhasilan anak kita, anak kami, tidak hanya ditentukan oleh
gelar yang dia miliki dalam kesarjanaannya, ataupun keterampilan keahlian belaka. Tetapi juga ditentukan oleh kehidupan berimannya di dalam Tuhan. Ketika anak-anak kami memiliki kehidupan iman yang sehat, maka anak-anak kami pasti memiliki hikmat dan pengertian yang baik tentang hidupnya. Dan dari situ anak-anak kami akan bersikap bertingkah laku yang baik seturut dengan firman-Mu. Dan anak-anak yang memiliki hikmat yang baik dalam Tuhan, maka Engkau akan tinggikan mereka. Mereka akan menjadi anak yang terhormat bukan hanya dalam pandangan manusia tetapi juga Tuhan. Anak-anak kami akan menerima karangan bunga, mahkota, tahun kehidupannya menjadi banyak dan langkahnya tidak akan terhambat dan tersandung apalagi ketika dia berlari. Kami rindu Tuhan sebagai orang tua dalam keterbatasan kami, berupaya dengan sungguh-sungguh mengajarkan tentang hikmat dalam perkataan terlebih dalam contoh kehidupan dan memastikan anak-anak kami bertumbuh dalam hikmat supaya mereka memiliki karakter kehidupan anak-anak Tuhan yang benar dan dari situ akan memastikan anak kami memiliki masa depan yang terbaik dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, Engkau tahu seluruh pergumulan yang kami alami dalam kehidupan keluarga kami. Terutama di tengah-tengah pandemik virus corona Tuhan, tolong kami untuk mampu melewati pergumulan hanya dengan campur tangan Tuhan dan kuat kuasa Tuhan. Begitu juga ada banyak harapan di tengah-tengah keluarga kami. Terkadang kami merasa tidak mungkin dan mustahil, tapi kami percaya kalau kami bersama Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil untuk kami dapat raih selama kami berupaya berjuang bersama dan di dalam Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami yang dalam pertumbuhan jasmani rohani. Kiranya mereka semua sehat menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua. Anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Anak yang tekun, ulet dan rajin dan kelak di dalam Tuhan. Engkau hantar mereka ke masa depan yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan, bagi anggota jemaat sektor 1 sampai 9 yang saat ini ibadah bersama di rumah kami masing-masing. Sekalipun kami ada dalam suasana pandemik virus corona dan masih berjuang, tapi kami percaya Tuhan menjaga keluarga kami masing-masing. Kami berdoa bagi warga jemaat yang saat ini sedang sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan tahu satu persatu. Bahkan mereka yang terpapar virus corona, upaya yang dilakukan untuk pemulihan, keluarga yang sedang mengisolasi mandiri, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan Tuhan sertai, agar mereka semua dipulihkan dan disembuhkan di dalam Tuhan. Kami mau berdoa bagi GPB Jemaat Bukit Kasih, Tuhan berkati. Persekutuan kami, pelayanan kami di tengah-tengah suasana pandemik ini. Kiranya kami terus bersaksi dan melayani walaupun ibadah-ibadah saat ini melalui virtual. Tapi biarlah ibadah ini juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menguatkan dan mengokohkan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh pelayan-pelayan diaken dan penatua, Tuhan berkati supaya mereka juga tetap melaksanakan tugas dengan baik, terutama Korsek dan Wakorsek yang begitu luar biasa menjalankan tugasnya, membagikan tata ibadah dan yang lainnya. Hamba percaya Engkau melindungi dan memberkati mereka dengan keluarga. Kami berdoa juga bagi unit-unit misioner, sekalipun aktivitas pelayanan gerejawi sedang tidak berjalan, tetapi pertumbuhan iman mereka biarlah tetap berjalan di dalam Tuhan. Supaya mereka terus bertumbuh sehingga pada saatnya mereka dapat kembali beraktivitas dalam pelayanan di tengah jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati bentuk-bentuk pelayanan virtual baik dari PA, PT, GP dan ibadah keluarga dan minggu, Tuhan berkati. Dengan semua sarana dan prasarana yang ada, Tuhan berkati. Tim Inforkom yang mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan berkati. Dan semua yang mengambil bagian juga Tuhan berkati. Begitu juga untuk organis, pemandu lagu, operator sound system, dan semua presbiter yang bertugas saat ini, Tuhan berkati. Biar di dalam Tuhan mereka diberkati dengan kebaikan Tuhan yang tidak pernah akan habis untuk mereka terima. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah upaya mencegah virus corona semakin meluas, Tuhan berkati.
khususnya kota Surabaya Tuhan. Berikan kami semua kesadaran sosial untuk ikut bertanggung jawab supaya virus corona perkembangannya dapat kami cegah sehingga kami terbebas dari virus corona dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah doa kami, sempurnakan. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja yang jadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ajakan memberi. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 363 bait pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Doa syukur persembahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat mohon perhatian untuk warta jemaat. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar STH yang sudah memberitakan firman Tuhan dalam ibadah malam ini. Yang kedua, ibadah keluarga hari Rabu 8 Juli 2020 dengan materi Bina yang ke-6 dengan tema Keluarga Rumah Tempat Berkarya
yang luar biasa. Yang ketiga, demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya pada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425 bait 1, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil penyertaan yang terlelah. Kirimlah berita Injil penyertaan yang terlelah. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.